Siapakah pendiri nama negara Aceh? Pendiri nama negara Aceh adalah Sultan Merah Johan Shah pada tahun 633 Hijriah. Penduduk pribumi Aceh adalah Aceh Tengah. Kami ini pendatang hanyut perahu. Lagi awak Tuk Rohia berusaha menang Tuk kamu. Betul Pak, Bapak kerja Bapak Polres. Karena dipegang-pegang Aceh, Arab, Cina, India, Eropah dia nyolehkan. Tapi munyo Arab, ya kita lihat. Karena dengan bukti sejarah di Malikul Saleh, di Berhum Daya, di Perla, di pendatang yang bawa agama, yang berubah agama kita dari sembah batu kepada agama yang sekarang kita anut. Buat masyarakat Aceh, Anda ini masih bersyukur ditampung di Indonesia. Karena kebanyakan darah-darah Aceh itu dari Bangladesh, dari Yaman. Makanya minta merdeka, minta pisah dari NKRI. Adalah orang Aceh berisik. Orang Aceh itu cuma meminta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, sehingga sekarang akibatnya buat kita orang Aceh dan sekitarnya udah menanggung beban yang sungguh luar biasa. Kata Tengku Hasan Muhammad di Tiro, jangan kau pikirkan harta dulu ya. Jangan kau pikirkan dirimu dulu. Ini dulu kesenangan kau. Kau pikirkan untuk Aceh. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, nasional off-road untuk kepentingan dia. Ya. Setahun sebelum Pak JK turun dari wakil presiden, saya bertemu beliau di kantor presiden. Saya datang sendiri. Bagaimana nih? Kita Indonesia ini begini. Tak ada satu pun yang perjanjian tak ada. Begini kita karya. Kamu pulang sekarang, jumpa dengan asisten satu bagian hukum, serah nih, di mana yang boleh, di mana tak boleh, suruh ubah. Nanti bawa terus ke sini, sampai sini saya panggil menteri terkait semua, sudah dia buat, suruh tekan gubernur, dia tak mau, gubernur. Jadi gubernurnya yang nggak mau? Ini tanya dengan... Siapa gubernur waktu itu? Maaf, saya tak boleh bilang itu soal-soal itu. Tanya dengan Iskandar Ghani, Profesor Dr. Iskandar Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang asal-usul warga Aceh ya. Saya berharap saudara-saudara di Aceh tidak tersinggung ya dengan tema-tema yang membahas tentang sejarah dan asal-usul Aceh ini ya. Karena memang faktanya akhir-akhir ini sangat viral sekali di media sosial tentang sejarah Aceh. Hal itu menyusul banyaknya keinginan warga Aceh untuk melepaskan diri dari Indonesia. Mereka sering menyebut-nyebut bahwa mereka adalah suku Aceh asli dan bangsa Aceh ya, yang di masa lalu sangat berjaya katanya ya kan. Sedangkan Indonesia itu apa katanya. Dan ternyata berdasarkan kajian sejarah yang disampaikan oleh banyak netizen, justru mereka yang sering berteriak-teriak ingin merdeka itu adalah kelompok pendatang ya kan, yang di masa lalu diberi tempat tinggal di Aceh oleh suku asli. Dari sini paham ya, makanya kenapa tidak semua warga Aceh mendukung gerakan Aceh Merdeka, tidak semua mendukung GAM. Bahkan sang gubernur ya membenarkan bahwa mereka adalah pendatang, mereka adalah kelompok dan kaum pendatang yang menunggang perahu dan terdampar di Aceh lalu diberi izin untuk tinggal. Suku asli Aceh menurut sang gubernur adalah warga Aceh Tengah ya, bukan Aceh Pesisir. Dan suku Aceh Tengah konon ya menolak dengan tegas GAM. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen?
Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Siapakah pendiri nama negara Aceh? Pendiri nama negara Aceh adalah Sultan Merah Johan Shah pada tahun 633 Hijriah 1205 1237 Masehi. Beliaulah pendiri sebuah nama negara Aceh. Ramai di kalangan bangsa Nusantara salah pemahaman tentang Aceh. Aceh itu bukanlah suku, Aceh itu bukanlah keturunan. Aceh itu adalah nama negara yang mendirikan nama negara Aceh ini adalah Sultan Merah Johan Shah. Saya ulangi lagi, pada tahun 633 Hijriah 1205 1237 Masehi. Beliaulah pendiri sebuah nama negara Aceh. Pendiri kota Lamuri Banda Aceh juga keturunan Merah. Pendiri Samudra Pasai juga keturunan Merah, yaitu Merah Silu, bergelar Sultan Malikus Saleh. Pendiri Lingga juga keturunan Merah, yaitu Merah Ishak. Pendiri Kerajaan Perlak adalah juga Merah, dari Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Haji Shah, cucu kepada Sayyidina Ali, berkawin dengan keturunan Merah, putri Merah Makhdum Khudawi. Pendiri Tamiang Aceh itu juga keturunan Merah, Merah Gajah. Jadi ini semua yang saya sebut ini tercatat dalam kitab Idrarul Haq. Tercatat dalam kitab Idrarul Haq Kesultanan Perlak. Jadi bagi orang yang merasa dirinya bangsa Aceh, sesungguhnya mereka itu bukan bangsa Aceh. Bangsa Aceh asli ini bersuku Tanoh Rencong, berketurunan Merah, nenek moyangnya adalah Pangeran Salman. Garis keturunan Pangeran Salman ini adalah sampai kepada Sultan Zulkarnain. Jadi garis keturunan Sultan Zulkarnain ini daripada keturunan Merah berkawinlah dengan keturunan Sayyidina Ali. Ini ya harus kalian paham. Nah, ya dari sini sudah jelas ya. Siapa sebetulnya pendiri Aceh, Nangro, Darussalam, ya kan? Dan beberapa nama lain tadi yang sudah disebutkan oleh Malikul Alam Shah, Sultan Malikul Alam Shah. Ini menurut saya kalau saya tidak salah ya, Sultan Malikul Alam Shah ini adalah penerus kekaisaran Malikul Alam Shah di Aceh, ya, Sultan Malikul Alam Shah di Aceh. Dan berdasarkan penjelasannya tadi kita mengetahui sejarah Aceh yang berdasarkan kepercayaan masyarakat asli Aceh. Nah, udah paham kan? Jadi kalau kita melihat saudara-saudara kita di Aceh, wajahnya seperti orang Rohingya, seperti orang Perindapan, seperti orang Bangladesh, itu berarti patut diduga mereka adalah golongan orang-orang yang terdampar ratusan tahun yang lalu, yang diberi izin tinggal di Aceh. Ya, celakanya saat ini mereka paling lantang berteriak merdeka. Lanjut. Penduduk pribumi Aceh adalah Aceh Tengah. Kami ini pendatang hanyut perahu. Lagi awak Tuk Rohingya berusaha menang Tuk kamu. Betul Pak, Bapak Kejati, Bapak Polres. Karena dipegang-pegang
Aceh, Arab, Cina, India, Eropah denyo lekon. Tapi munyo Arab, ya kita lihat. Karena dengan bukti sejarah. Di Malikul Saleh, di Meruhum Daya, di Perlak. Itu pendatang yang bawa agama. Yang berubah agama kita dari sembah batu kepada agama yang sekarang kita anut. Sapagah kal tiyok jaro tiga. Penduduk pribumi Aceh adalah Aceh Tengah. Kami ini pendatang hanyut perahu. Lagi awak Tuk Rohia berusaha menang Tuk Kamu. Betul Pak, Bapak Kejati. Bapak Polres. Karena dipegang-pegang Aceh, Arab, Cina, India, Eropah denyo lekon. Tapi munyo Arab, ya kita lihat. Karena dengan bukti sejarah. Di Malikul Saleh, di Meruhum Daya, di Perlak. Itu pendatang yang bawa agama. Yang berubah agama kita dari sembah batu kepada agama yang sekarang kita anut. Sapagah kal tiyok jaro tiga. Gimana? Ini bukan hoax teman-teman ya. Jadi konten yang kami sajikan ini bukan hoax. Kami nggak pernah bikin berita. Kami hanya menyajikan sesuatu yang sedang viral untuk kita diskusikan bersama benar ataukah tidak, ya kan? Termasuk terkait sejarah Aceh barusan. Sulit untuk mengatakan tidak karena sang gubernur sendiri, Panglima Gam, itu mengakuinya. Aceh bukan bangsa, Aceh itu suku, ya kan? Jika Aceh bangsa, apa mungkin suku pribumi diklaim oleh suku pendatang? Jadi di Aceh itu sedikitnya ada 13 suku ya. Suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, suku Ala, suku Kluet, ya kan? Kluet, suku Julu, dan lain-lain itu sampai suku Nias juga. Nah, suku Gayo, ya kan, yang berada di Aceh Tengah, inilah sebetulnya suku asli Aceh. Nah, sementara mereka-mereka yang muka-mukanya seperti saudara-saudara kita dari Rohingya, Perindapan, itu adalah mereka-mereka yang terdampar, ya kan, naik perahu, katanya sang gubernur, ya kan. Udah gitu, mereka paling lantang teriak merdeka. Koclak. Lanjut. Muhammad Aceh. Bahasa Indonesia apa? Karena ini dinonton oleh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Hasan Muhammad di Tiro bukan deklarator Aceh, itu arti payung Aceh. Yeah. Payung Aceh. Apa yang pesan-pesan beliau, tetapi sekarang sudah dilupakan oleh sebagian orang Aceh. Yeah. Maka kejadian ini macamlah. Beliau, saya selalu kepada beliau, ditinggal anaknya yang baru 6 tahun, ikut berjuang membantu Aceh. Yeah. Tetapi akhirnya apa? Cita-cita beliau sampai di kuburan neneknya tidur. Tapi apa hasilnya yang dipesan oleh Tengku Hasan di Tiro? Setengah baru ada orang dengar, setengah lagi tidak. Saya boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Ya, itu bukti-bukti. Apa salah satunya? Salah satu, kata Tengku Hasan Muhammad di Tiro, jangan kau pikirkan harta dulu ya. Jangan kau pikirkan dirimu dulu. Oh, ini dulu, ini kesalahan kau. Kau pikirkan untuk Aceh. Kalau orang Aceh senang, kamu semua senang. Tapi kenyataan sekarang, nasional off-road untuk kepentingan dia. Inilah yang celakanya. Maka Allah turun bala, inilah macam. Ya. Jadi apa yang pesan beliau itu tidak ada. Saya boleh tunjuk, boleh debat dengan siapapun. Nah, beliau sudah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita. Dan 16 Agustus 2021 MOU damai ini akan memasuki usia 17 tahun. Apa yang apa lihat dari proses perdamaian ini? Perdamaian itu memang betul. Ya. Tapi bukan semua salah Jakarta, salah kita. Apa contohnya? Ya. Setahun sebelum
Pak JK turun dari wakil presiden, Ya. saya bertemu beliau di kantor presiden. Saya datang sendiri ke Jakarta, bukan atas nama partai, atas nama pribadi. Saya ada hal. Ya. Saya telepon beliau, Ya. Pak, boleh saya ketemu, boleh datang ke kantor, boleh datanglah. Saya bicaralah, Pak, bagaimana nih kita Indonesia ini begini, tak ada satu pun yang perjanjian tak ada. Asal ada, sudahlah. Bagaimana? Ini MOU Helsinki hanya tinggal di meja perundingan. Di sini tak ada. Bagaimana Anda bilang itu macam? Saya tunjuklah. Sama Pak JK. Begini Zakaria. Kamu pulang sekarang. Jumpa dengan asisten satu bagian hukum. Serah nih. Di mana yang boleh, di mana tak boleh, suruh ubah. Nanti bawa terus ke sini. Sampai sini saya panggil menteri terkait semua. Ini untung ada saya sebentar lagi. Jadi akhirnya saya undanglah Anda dari Aceh untuk kita selesaikan sebelum terlambat. Saya bawa pulang. Saya serah dengan Doktor siapa itu asisten satu waktu itu? Dr. Iskandar Agani. Iskandar Agani. Boleh tanya dengan beliau. Jadi tolong begini-begini cepat-cepat untuk kembalikan ke Jakarta. Pak JK akan panggil semua menteri terkait. Sudah dia buat, suruh teken gubernur, dia tak mau. Gubernur. Oh, jadi gubernurnya yang nggak mau. Ini tanya dengan... Siapa gubernur waktu itu? Maaf, saya tak boleh bilang itu soal-soal itu. Ya. Tanya dengan Iskandar Agani. Profesor Dr. Iskandar Agani. Ya. Sampai saya tanya, bagaimana dia tak mau teken, dia bilang. Ya Allah, sudah berapa gubernur di sini di Aceh. Perdamaian bukan boleh. Bukan berkelahi dengan Indonesia. Bukan berapa, bukan nak berperang. Kita sudah cukup berperang dulu minta merdeka. Ya gagal, tetapi dikasih UPA. Ini mau berperang lagi apa? Mau minta UPA lagi? Ketawa oleh orang sedunia. Akhirnya tak ada. Sampai muka saya malu dengan Pak JK. Jadi sekarang MOU saya yang kasih sama Iskandar Agani. Boleh tanya sekarang. Tapi itu tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti. Jadi kalau begitu nggak bisa kita selalu menyalahkan Jakarta kalau begitu. Masalah itu saya sebagai saksi tak boleh menyalahkan tu. Cuman di sini ada tokoh-tokoh yang perjuangan begini gitu. Semua hero. Tahu apa tidak? Merasa pahlawan semua. Pahlawan dah bagaimana? Pahlawan kesiangan gitu. Pahlawan bandit itu. Nah, apa yang masih kurang dari MOU apa? Soalnya banyak sekali yang mengatakan bahwa kita orang Aceh sudah ditipu oleh Jakarta, MOU tidak direalisasikan. Boleh lihat di MOU Helsinki buku hijau. Iya. Di mana yang tak betul harus duduk dengan pusat. Bagaimana bicara. Tidak betul juga, tidak selesai, harus duduk dengan CMI. Tapi ada buat. Sudah ada jabatan, duduk, gaji penuh, sudah. Nggak ada mikir lagi. Mana ada pikir lagi? Ini kan, saya lihat maaf. Kita sama Aceh. Anak monyet dipelihara, waktu sudah besar dia suruh naik kelapa. Ini istilah. Ya. Sampai ke atas, dia lihat orang di bawah. Tak pernah dia turun satu kelapa pun. Hanya dia lihat ke bawah. Aku udah tinggi banget nih. Dia mau turun, tak berani. Akhirnya angin pun kencang macam dia peluklah. Pohon kelapa itu dirasa angin sepoi-sepoi. Akhirnya jatuh. Akhirnya kan jatuh nanti sudah jadi masalah. Ya. Inilah kejadian di Aceh. Kalau tidak boleh tanya dengan saya siapapun orangnya, saya boleh jawab. Ya. Di mana ada orang Aceh yang sudah jadi bos-bos ini? Ada memikir, dia tak pikir apa. Hanya yang ada pikir, oh ini datang ke Jakarta minta tambah uang. Karena tak cukup perlu besar. Otsus. Ada yang ingat di Biren. Nah, ya. Dari penjelasan sesepuh Aceh barusan ya, selama 6 menit cukup panjang tetapi isinya daging semua ya. Kita bisa mengerti bagaimana sejarah dan fungsi lembaga Wali Nangroh yang sebenarnya ya. Jadi intinya Bapak ini
menurut saya cukup bijak lah begitu ya, karena ya gitulah, di mana-mana orang yang lebih tahu itu lebih bijak ya, dan orang yang sedikit tahu itu biasanya itu lebih keras kepala dan kaku ya. Dan barusan kita bisa mendengar sendiri, menyaksikan dalam durasi yang cukup panjang tentang sejarah dan fungsi lembaga Wali Nangro. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan selama ini atau yang mereka gembor-gemborkan selama ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Percaya dengan mereka-mereka yang berkoar-koar bacotannya udah kagak ketulungan, ataukah percaya dengan bapak-bapak yang barusan yang menurut saya sangat bijak ini? Coba teman-teman komentar di kolom komentar ya. Lanjut. Buat masyarakat Aceh, Anda ini masih bersyukur ditampung di Indonesia. Karena kebanyakan darah-darah Aceh itu dari Bangladesh, dari Yaman. Makanya minta merdeka, minta pisah dari NKRI. Anda ini darahnya darah Bangladesh sama darah imigran Yaman. Jadi Anda ini harus sadar, bersyukur masih dikasih tempat di Indonesia, ya khususnya di Pulau Aceh tercinta. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya, bahwa ya ini nasihat yang menurut saya itu sangat tepat, bahwa mereka seharusnya tetap bersyukur karena dalam undang-undang itu kan ada suku asli Indonesia dan suku yang bukan mau rasis ya, tetapi memang dalam undang-undang itu ada suku asli Indonesia dan suku pendatang. Nah, kalau kita mempelajari tentang sejarah Aceh, maka sebetulnya kita melihat dua perkara di situ, yaitu suku asli Indonesia dan suku pendatang. Dan suku asli Indonesia yang berasal dari Aceh, seperti yang disampaikan oleh sang gubernur juga di bagian depan tadi, adalah saudara-saudara kita yang bermukim di Aceh Tengah, yaitu Gayo Luwes, ya kan? Sementara yang berada di pesisir adalah orang-orang yang dulu terdampar. Nah, seharusnya udah terdampar, diizinkan tinggal, dikasih tempat, ya kan? Tidak dibeda-bedakan, membaur dengan masyarakat lokal, ya kan? Diberi hak warga negaraan dan diberi hak-hak yang sangat luar biasa, diberi otonomi daerah khusus. Seharusnya bersyukur, bukan malah minta merdeka, kan begitu? Yang asli Aceh sehat selalu, amin, katanya bapak ini barusan. Ya, lanjut. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Lantas, apa kerugian secara pribadi yang Anda alami jika Aceh minta merdeka? Diberi bantuan, malah berisik minta merdeka. Sekarang kita tanya, apakah bantuan itu adalah separuh dari harta Anda? Saya bisa pastikan, yang berisik tidak memberikan apapun untuk Aceh. Jadi, kita harap secara bijak juga, itu urusan mereka dengan pemerintahan, tidak ada urusannya dengan orang secara pribadi. Biarkan saja mereka minta merdeka. Selagi tidak mengurangi jatah beras di rumahmu, harap diam. Karena apa? Kamu tidak merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Kamu dan keluargamu tidak merasakan kedinginan, kelaparan, dan tidak punya penghasilan. Jadi, harap diam kalau kamu tidak ada di posisi mereka. Bukan begitu, Mbak. Anda ini salah persepsi juga, gitu kan. Saya sebetulnya sama sependapat dengan Anda, tetapi cara Anda berbicara ini kayak mengandung kenyinyiran gitu lah menurut saya. Kalau misalnya keliru ya silakan dikoreksi di kolom komentar gitu ya. Bahwa keinginan merdeka itu adalah hak warga Aceh, memang betul gitu loh, memang betul. Tetapi kalau bisa, kalau ingin merdeka ya udah ingin merdeka aja gitu loh. Nggak usah mencaci maki pemerintah, memfitnah katanya pemerintah tidak peduli, tidak hadir, karena faktanya kan tidak seperti itu, ya kan? Dan juga mencaci maki suku Jawa. Kelihatan sekali bahwa saudara-saudara kita di Aceh yang suka menghina suku Jawa, ini seolah-olah menganggap Indonesia itu hanya Jawa, padahal enggak.
Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke banyak suku, banyak bahasa ya. Dari situlah masyarakat Indonesia ini merasa perlu berspeak up terkait keinginan merdeka saudara-saudara kita di Aceh itu. Bukan keinginan merdekanya sebetulnya, tapi cara mereka meminta kemerdekaan itu yang kurang apa namanya ya? Kurang enak dipandang lah gitu ya. Lanjut. Adalah orang Aceh berisik. Orang Aceh itu cuma meminta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, sehingga sekarang akibatnya buat kita orang Aceh dan sekitarnya udah menanggung beban yang sungguh luar biasa. Apalagi kemarin itu hujan lagi, banjir lagi ya. Jadi jangan bilang kami berisik, jangan bilang kami provokator, jangan bilang kami pengemis ya. Ingat bahwa banjir itu bisa terjadi di mana-mana, tapi banjir di Aceh itu beda karena akibat penggundulan hutan yang dilakukan sama orang-orang yang serakah. Sekarang imbasnya bagi kita semua sampai sekarang belum terselesaikan ya. Jadi kita minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama pemerintah kita Indonesia, yaitu Bapak Presiden kita. Itu Bapak Presiden kita, Bapak Presiden buat semua warga negara Indonesia ini. Jadi wajib banget kita meminta perlindungan sama mereka. Jadi kalau yang nggak tahu masalah Aceh, yang nggak ngerti masalah, mending diem aja, mingkem semingkem-mingkemnya, oke? Bu, ya. Kalau dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, justru di daerah lain yang terasa tidak adil. Kenapa? Karena Aceh yang jumlah penduduknya hanya 5,4 juta jiwa itu, dalam 1 tahun otonomi daerah khusus itu sangat meluber sekali, Bu. Justru kami dari misalnya suku-suku lain di luar Jawa, ya kan, itu seharusnya yang merasa iri, yang merasa tidak ada keadilan sosial bagi mereka. Kalau Aceh diberi sebegitu banyak, seharusnya mereka juga diberi segitu banyak. Cuma pertanyaannya, kalau memang saudara-saudara kita di Aceh masih merasa dianaktirikan, cobalah ibu itu periksa itu ya. Saudara-saudara kita di Aceh periksa pejabat-pejabat di Aceh. Jangan-jangan anggaran otonomi daerah khusus yang diberikan pemerintah setiap tahun tersebut itu tidak pernah sampai kepada masyarakat. Mungkin sampainya ke Medan gitu loh. Loh kok ke Medan bang? Kan untuk Aceh. Iya, siapa tahu dipakai karaoke. Saya nggak menuduh loh ya. Lanjut. Sudah selesai teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.